Macet jalannya. Jam di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis saya pribadi tidak ada kampungnya pemerintah. Saya pulang, saya tak apa aja. Pemerintah juga ada tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan risalah Aqidah Wasithiyah. Dan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, orang-orang beriman mengimani bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ini kita sudah bahas ini pada pertemuan kita yang lalu. Jadi ini di surat Asy-Syura pada ayat yang ke-11. Jadi menetapkan segala
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada perkataan Asy-Syaikh, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Fala yanfuna anhu, maka orang-orang beriman tidak menafikan, tidak meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah sifati bagi dirinya sendiri. Perlu kita ketahui di sini ya, sebagaimana tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat berdiri di atas an-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Maka oleh karena itu ada yang namanya sifat yang ditetapkan, itu istilahnya as-sifat al-muthbatah, sifat yang ditetapkan. Ada juga yang disebut dengan as-sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan, ditiadakan. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah as-sifat al-muthbatah, sifat yang ditetapkan. Maksudnya ditetapkan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kedua adalah as-sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan. Sifat yang apa? Dinafikan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 itu mengisyaratkan pada firman-Nya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu apapun yang semisal dengan Allah. Ini mengisyaratkan sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Rabbul Alamin. Maka hukum aslinya sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan, adalah hukum aslinya an-nafyul mujmal. An-nafyul mujmal. Apa maksud nafyul mujmal? Menafikan secara global. Allah nggak sama dengan makhluk. Itu global nggak itu? Global. Jadi hukum aslinya an-nafyu dalam bab sifat, dalam bab nama adalah an-nafyul mujmal, penafian yang global. Dinafikan tapi secara apa? Secara global. Itu terkandung pada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini namanya global, menafikan secara global. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini berarti menetapkan ya. Nah, ini menetapkan berarti di sini terdapat faedah bahwa dalam masalah menetapkan al-itsbat, hukum aslinya adalah al-itsbatul mufassal wal mubayyan, menetapkan secara terperinci. Ya, jadi hukum aslinya nafi itu global, hukum aslinya itsbat adalah terperinci dan detail. Ini rumus aslinya berdasarkan kaidah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Ada istilahnya menetapkan dia terperinci, tapi kalau menafikan global. Tidak ada yang sama dengan Allah. Misalnya lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, setara dengan Allah. Itu kan global, sifatnya global. Maka kita tidak boleh melakukan penafian itu tadi, penolakan, peniadaan secara terperinci tanpa dalil. Secara terperinci tanpa apa? Tanpa dalil. Nggak boleh kita nafinya perinci detail, sedangkan dalil tidak ada.
kecuali penafian itu telah datang dalil yang memperincinya. Contohnya misalnya dalil yang menafikan tapi terperinci, yaitu yang ada di ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa lanjutan ayatnya? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Perhatikan pada firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami ngantuk walaupun sejenak. Sinatun itu ngantuk yang paling ringan dan sebentar. Set gitu doang, sebentar udah gitu hilang. Ya, sekejap. Wala naum, tidak juga tidur. Ini kan berarti menafikan ngantuk dan tidur, dan mulai detail ya. Mulai detail kan ini, enggak beda. Bandingkan, coba bandingkan dengan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Global detail, global. Tidak ada yang setara dengan Allah. Global detail, global. Tapi kalau di sini tidak ngantuk, tidak tidur. Global detail, detail. Nah, ini tadi. Jadi rumusnya begitu. Dalam menafikan an-nafyu, hukum aslinya nafi itu global, an-nafyul mujmal. Adapun penetapan itsbat adalah tafsil wal mubayyan, perinci dan dijelaskan. Ini kaidah akan sangat bermanfaat sekali bagi kita kalau kita faham. Karena nanti kita akan berikan contohnya yang semestinya dia global tapi malah didetailkan, jadi bermasalah. Atau detail malah dia apa? Globalkan, jadi masalah. Dan disinilah sebab-sebab munculnya penyimpangan-penyimpangan. Kita kasih contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya kita ambil contoh yang kita sering sebutkan aja, biar kita semakin pemahamannya mendalam. Walaupun ayatnya sama itu berulang-ulang, tapi pemahaman kita makin mendalam. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini menetapkan apa menafikan? Menetapkan. Global detail. Sudah nyebut wajah itu global atau detail berarti? Detail. Nah, sekelompok orang nggak mau detail. Padahal Allah menyebutnya detail, dia maunya global. Jangan sebut wajah. Nanti begini, nanti begitu. Jadi bikin global aja. Zatnya Allah. Zat makin global kan? Wajah, tangan, spesifik nggak dia? Spesifik nggak dia? Spesifik kan? Tidak global. Kalau zat global apa spesifik? Global. Di situ dia. Ketika penetapan, maka tadi kita sudah katakan firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itsbat. Itsbat itu berarti mufassal, mubayyan, terperinci, detail berdasarkan dalil. Kaidahnya begitu. Wajah, ya artikan itu wajah sebagaimana dia datang. Sudah spesifik maknanya. Tidak lagi berbelok ke sana, tidak lagi berbelok ke sini. Tapi mereka bikin global. Jangan diartikan wajah, nanti mirip makhluk, nanti begini, nanti begitu. Jadi gimana? Artikan aja secara global, zat. Oke, ini makanya diistilahkan oleh para ulama, ini yang disebut dengan mukhalafatu manhajil Quran, menyelisihi metode Al-Quran. Karena tadi kita sudah jelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, metode Al-Qur'an dalam itsbat menetapkan adalah mufassal, mubayyan, spesifik, terperinci. Sedangkan dalam masalah nafyu apa? Global, mujmal. Tidak ada yang sama dengan Allah, kan global. Tidak ada satu apapun yang semisal dengan Allah, kan global. Misalnya yang di surat An-Nahl ayat ke-74, fala tadribu lillahil amsal, jangan bikin-bikin perumpamaan bagi Allah. Global detail? Global detail? Global. Ini karena nafi, penafian, peniadaan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Salah satu metode yang menyimpang dalam hal ini adalah menyelisih metode Al-Quran. Al-Quran sebutkan detail spesifik, dia bikin jadi global, tidak spesifik. Wajah itu spesifik, dia bikin tidak spesifik menjadi zat. Tangan misalnya, yadullah, tangannya Allah, spesifik nggak ini? Spesifik, dia bikin global menjadi apa? Kekuasaan. Nah, itu kalau dikatakan takwil, itu takwil yang batil. Harus dikasih penjelasan begitu, bukan cuma takwil berarti. Takwil yang apa? Batil. Atau dengan kata lain tahrif. Nanti ada babnya sendiri, ada pembahasannya sendiri. Kita sedang membicarakan al-itsbat al-mufassal wal mubayyan, penetapan, perinci dan juga spesifik. Sedangkan an-nafyu, penolakan, bersifat mujmal, global. Dan ini manhaj Qur'ani namanya ini. Ini namanya metode Al-Quran. Metode Al-Quran begitu. Nah, kita tadi sudah contohkan, Al-Quran menetapkan secara spesifik, dia tafsirinnya atau dia rubah artinya kepada yang global. Wajah, zat. Apalagi tangan, kekuasaan. Akhirnya metode ini bukan metode Ahlus Sunnah ini. Yang tadi kita sudah sebutkan ini metodenya bukan metode Ahlus Sunnah. Ini metodenya Ahlu Takwil begini. Maka akhirnya kemudian ayat-ayat yang telah spesifik menyebutkan sifat-sifat Allah, mereka belokkan kepada makna global. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu maknanya spesifik, global. Spesifik. Dia bikin global. Apa? Berkuasa juga kan? Berkuasa, global lagi. Dan terus seperti itu metodenya. Sehingga akhirnya kemudian yang terjadi, ya mereka mengalami kerancuan. Sebaliknya, penafian, kalau tadi penetapan yang spesifik, rinci, detail, dia bikin jadi apa? Global. Sebaliknya, penafian yang mestinya global, dia bikin spesifik, detail, rinci. Misalnya contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabiullah Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Mereka menetapkan sifat bicara ya, tapi kemudian mereka memasukkan nafi di dalamnya secara spesifik. Mestinya dia harusnya global, bicaranya tidak sama dengan makhluk, selesai berhenti. Tetapi mereka memasukkan penafian yang terperinci. Bicaranya tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Ini namanya nafinya yang terperinci atau yang spesifik. Mestinya kan nafinya global. Maka tadi ini kita lagi ngomongin kaidah penetapan harusnya spesifik, terperinci, penafian harusnya apa? Global. Ini metode Ahlus Sunnah. Tentu mesti ingat ini yang lagi kita bahas. Ini saya belum jelasin penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di sini belum. Baru jelasin kaidahnya dulu, rumusnya dulu. Nah, mestinya mereka mengikuti kaidah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk tadi yang kita sebutkan di Asy-Syura ayat 11, dia malah ditukar metodenya. Giliran penetapan dia bikin global, giliran penolakan, peniadaan, nafyu dia bikin apa? Spesifik. Sehingga misalnya tadi dia tetapkan sifat berbicara. Ya, Allah berbicara, dia jawab, iya Allah bicara. Semestinya dia melakukan penafian global. Bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Mestinya begitu. Kan mestinya begitu. Lalu dia detailin. Dalam masalah penetapannya dia detailkan. Bukan di penafiannya, penetapannya. Allah bicara pakai huruf. Iya huruf, pakai. Mestinya dia detailkannya di situ. Mana bukti, mana dalil? Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang baca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran. Al-Quran kalamullah? Kalamullah. Berarti kalau begitu kitabullah, Al-Quran, kalamullah terdiri dari apa? Huruf. Rasul yang bilang itu. Siapa orang yang baca satu huruf dari Al-Quran.
maka baginya dicatat untuknya 10 kebaikan. Jadi satu kebaikan lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Mestinya pada penetapan dia detailkan. Allah kalam berbicara, berbicaranya satu, detail. Ada huruf, pakai huruf. Karena hadis menyebutkan itu. Kedua, pakai suara. Karena di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Khalq Af'alil Ibad, salah satu karya beliau namanya Khalq Af'alil Ibad, menyebutkan satu riwayat bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yunadi 'abdahu. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh hambanya, yasma'uhu ma bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Dengan suara, Allah memanggil hambanya dengan suara yang dekat sama jelas mendengarnya dengan yang apa? Jauh. Di hadis itu disebutkan apa? Dengan apa? Suara. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dengan apa? Suara. Penetapan di detail dan spesifik. Itsbat, detail, spesifik. Itsbat. Nafi, penafian, peniadaan global. Bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Mestinya begitu metodenya. Itu metodenya Ahlus Sunnah itu begitu. Mestinya seperti itu metodenya. Menetapkan detail spesifik tentu berdasarkan dalil. Giliran menafikan global. Ini dia dibalik. Dia dibalik. Giliran dia menetapkan global. Allah bicara, dia berhenti global. Giliran menafikan, dia spesifik, bukan hanya sekedar nggak sama dengan makhluk, dia spesifikkan tanpa suara, tanpa huruf, yang akhirnya karena dia telah melakukan penafian yang semestinya global dia lakukan spesifik, akhirnya berujung pada menolak sifat itu secara tidak sadar. Allah bicara, tapi tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Ya itu berarti nggak bicara. Iya nggak? Bagaimana sifat kalam tapi nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya? Berarti itu nggak bicara. Jadi yang Anda maksudkan Anda menetapkan Allah berbicara itu apa? Akhirnya mereka membuat istilah baru. Al-kalamun nafsi. Ngomong ibarat, ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita terjemahin apa yang dia maksud, seperti orang ngomong tapi dalam hati katanya. Ngomong apa? Ngomong dalam hati mah bukan ngomong itu namanya. Ya, batinnya. Batin. Jadi dia maknai Allah berbicara itu tadi. Bicara dalam hati karena nggak ada suara, nggak ada huruf. Itu bukan sifat bicara dalam bahasa Arab, itu bukan kalam. Hakiki bukan. Iya. Dan di situ maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, tariqatul firqatin najiyati ahli sunnati wal jamaah salimatun. Metode kelompok yang selamat yaitu ahli sunnah wal jamaah adalah metode yang selamat min nafyi ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Selamat dari menafikan apa yang Allah telah sifati bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran, au fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah contohkan. Kalau dia menetapkan sifat kalam tapi kemudian dia nafikan dengan detail kalamnya, tidak dengan suara, tidak dengan huruf, itu hakikatnya dia meniadakan sifat kalam. Jadi sama saja sebenarnya dibilang Allah nggak bicara, menolak hakikatnya. Karena metode yang keliru tadi, metode yang apa? Yang keliru. Maka nih lanjutannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, li'annahu la yajuzun nafyu illa bidalilin kal itsbat. Karena sesungguhnya tidak boleh menafikan kecuali ada dalil sebagaimana itsbat menetapkan. Maka kita ambil contoh yang belakangan tadi yang kita sudah sebutkan. Kalau kita mengitsbat dengan detail,
Allah bicara kalam. Mana dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Bicaranya Allah dengan huruf. Mana dalilnya? Man qara'a harfan min kitabillah. Allah bicara dengan suara. Mana dalilnya? Nanti yunadi abdahu bisautin. Allah memanggil hambanya dengan suara. Itsbat kan ini kan? Itsbat kan? Ada dalilnya nggak tadi? Ada. Maka tidak boleh kita juga melakukan penafian tanpa ada dalil, sebagaimana kita pun harus mengisbat pakai dalil. Kalau tadi kita isbat pakai dalil, sekarang yang menafikan, maksudnya dalil terperinci loh ya. Maksudnya dalil apa? Dalil terperinci, bukan dalil global. Nah sekarang orang yang mengatakan Allah bicara tanpa huruf, minta dalil dari dirinya yang terperinci loh, bukan yang global. Jawaban dia cuma dalil global. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu kemudian ditanya lagi, Allah bicara tanpa suara, apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Global apa detail? Global. Maka dia menggunakan sesuatu yang terperinci tapi pakai dalil yang apa? Sama seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa, sifat istawa spesifik enggak ini? Spesifik, ini dianggap dalil spesifik, terperinci detail dan spesifik istawa. Lalu dia menolak makna istawa dengan dirubah kepada makna istaula. Dia belokkan kepada makna istaula, minta dalil terperincinya. Dia nggak akan bisa datangkan dalil yang istawa bana istaula, nggak ada dia datangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi dia pakai dalil apa? Laisa kamitslihi syai'. Dari sini sudah kelihatan nggak kelemahan ini dalam istilah para ulama namanya kelemahan istidlal. Pendalilannya lemah. Di sini menyebutkan, menetapkan dalilnya spesifik-spesifik nih. Ahlus sunnah. Ini kaum penolak Mu'attilah, kaum penolak, mereka membantah spesifik-spesifik ini dengan apa? Dalil apa? Global mujmal. Lihat ini. Ini sekaligus kita belajar bagaimana memahami satu metode. Orang seringkali kebalik-balik kayak begini. Tapi para ulama jauh lebih mendalam lagi. Apa kata mereka? Hakikatnya mereka pun tidak berdalil dengan dalil global itu. Kok bisa? Ya, karena sebelum mereka berdalil dengan dalil global itu, telah muncul di benak mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Ini bukan membaca hati, enggak. Kekeliruan itu bisa ketebak karena alurnya memang dari awal sudah keliru. Contoh tadi, misalnya wajah. Dia menolak wajah dengan makna yang spesifik, yaitu wajah. Apa alasannya? Terbersit nggak dalam benaknya serupa makhluk? Berarti kan dia udah muncul itu duluan. Lalu dia menolak makna wajah karena yang terbersit di benaknya. Berdalih dengan dalil global, laisa kamitslihi syai'. Seolah-olah dia ingin mengatakan, walaupun dia tidak katakan, bahwa firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bertentangan dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Seolah-olah, walaupun dia nggak ucapkan ya, dia nggak katakan, tapi seolah-olah itu bertentangan. Padahal tidak bertentangan. Yang ada adalah pikirannya syubhat dulu, baru ambil ayat untuk membentengi, membela syubhatnya itu.
Itulah mengapa mereka disebut dengan ahlul ahwa. Saya nggak terusin, berhenti di ahlul ahwa aja udah paham. Kalau dibilang ahlul ahwa, orang kagak ada yang respon serem, Pak. Tapi kalau ahlul ahwa wal bidah, langsung orang respon. Wah. Makanya saya berhenti di ahlul ahwa. Ya sama aja sebenarnya. Iya. Ya, break dulu sebentar. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu mengapa kemudian para ulama katakan maka mereka sebenarnya bukanlah pengikut dalil, tapi mereka sebenarnya pengekor hawa nafsu yang kemudian dalil hanya untuk menyamarkan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi. Belum lagi kalau digali lebih dalam lagi, kita udah sempat singgung juga yang ini. Kalau digali lebih dalam lagi, mereka telah terkena syubhat istilah yang digunakan oleh para falasifah atau para ahli filsafat dengan istilah dalilul ard, dalilul jism. Dalil menurut orang filsafat ini dalil terkait bahwa Allah tidak boleh memiliki fisik, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bertempat dan seterusnya. Itu sudah melekat pada diri mereka. Sehingga ketika dikatakan Allah tidak boleh memiliki sifat fisik misalnya, jisim, part of body, bagian tubuh misalnya, itu dalilnya orang filsafat itu telah memasuki alam bawah sadarnya. Sehingga tatkala dia mendengar firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yadullah fawqa aydihim, langsung karena dia meyakini Allah enggak boleh berjisim, langsung muncul dalam benaknya fisik, wajah sama tangan makhluk. Sebenarnya dia berdalil dengan itu. Lalu kemudian dia katakan enggak boleh itu diartikan wajah, enggak boleh diartikan tangan karena nanti serupa dengan makhluk. Lihat alur berpikirnya. Lalu mereka pun berdalil karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka tadi kita katakan sebenarnya dia lebih mengikuti hawa nafsu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah rumusan konsep filsafat yang telah dia anut dan telah pelajari selama ini tertanam dalam hatinya, sehingga dia dengar ayat, dengar hadis yang semisal seperti ini, langsung terbayang pada benaknya, langsung dia tolak maknanya, dia belokkan kepada yang makna yang lain, alih-alih mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, padahal itu hanya sekedar selimut saja. Hakikatnya dia menolak itu berdasarkan hawa nafsu. Sampai sini bisa ditangkap ya. Iya. Saya berusaha coba agak detail jelasinnya. Karena kalau tidak detail malah kita nanti rancu nih dalam bab ini. Jadi perhatikan yang namanya alur berpikir, metode berpikir itu syariat ngajarin. Anda mestinya metode berpikirnya jangan kayak tadi. Konsep filsafat dulu ditanemin, nancep dalam hati itu konsep filsafat, baca ayat, baca hadis, maknanya menurut Anda janggal karena sudah ketanam konsep filsafat, akhirnya dibelokkan maknanya, comot ayat untuk membenarkan pembelokan itu. Dan itu bukan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana tadi. Kita kalau mau menafikan harus udah ada dalil juga. Makanya hukum aslinya penafian itu global. Penetapan itu yang terperinci. Ada penafian yang terperinci, spesifik ada, tapi jarang. Maka tadi kita contohkan penafian yang spesifik misalnya seperti yang di ayatul kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu terperinci, spesifik. Tidak ngantuk walaupun sejenak, tidak tidur, itu spesifik. Maka kata Syekhul Islam, la yajuzun nafyu
illa bidalil. Tidak boleh menafikan dengan spesifik kecuali juga dengan dalil yang spesifik. Kal itsbat, sebagaimana itsbat, menetapkan spesifik juga dengan dalil yang spesifik. Hadza huwa shawabu indas salafi wal a'immati wa jamaahiril muslimin. Inilah metode yang benar menurut para ulama salaf dan para imam serta mayoritas kaum muslimin. Wa qad ittafaqa salaful ummati ala dhammi man nafa bila dalilin, dan telah sepakat generasi salaf mencela orang yang melakukan penafian tanpa dalil. Ya tadi contohnya penafian tanpa dalil. Allah berkata nggak pakai suara, mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai', dalilnya dalil umum, dalil global. Allah bicara nggak pakai huruf, mana dalilnya spesifik? Laisa kamitslihi syai', dalilnya global. Maka saya jadi teringat, tidak semua orang yang membawakan dalil tepat pada tempatnya. Nggak semua orang bawain dalil apa? Tepat pada tempatnya. Dia bawain dalil laisa kamitslihi syai', tapi bukan pada apa? Bukan pada tempatnya, karena dia terapkan pada masalah-masalah penafian yang spesifik. Yang itu bukan kaidah umumnya, bukan kaidah dasarnya. Maka tercela orang menafikan tanpa dalil. Ya tadi misalnya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Tanya, mana dalilnya? Apa dia katakan? Dalil global lagi keluar. Laisa kamitslihi syai'. Spesifikasi yang Anda sebutkan itu mana? Di dalam dalil kan nggak menyebut secara spesifik seperti yang disebutkan oleh orang itu kan? Enggak. Lalu spesifikasinya dia mana? Dia spesifikan Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di luar alam, nggak di dalam alam, bla bla bla. Mana dalilmu? Sebab kalau Anda nafikan dengan dalil yang global lalu Anda spesifikkan item-item penafiannya, itu sama saja akhirnya Allah tidak ada. Benar enggak itu? Allah enggak begini, enggak begitu, enggak ini. Terus bagaimana? Enggak ada berarti itu. Itu sama saja dia mengatakan secara tidak langsung Allah itu apa? Ya enggak ada. Ya bukan cuma begitu, ditanya di mana? Enggak di mana, enggak di sini, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di atas, enggak di bawah, enggak semua lah, berarti kosong, melompong, kagak ada. Karena dia telah melakukan penafian tanpa dalil. Fa kaifa yunfa bila dalilin ma dalla alaihi dalilun. Nah, menarik. Ini perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil dinafikan tanpa dalil? Sesuatu yang dimaksud ditunjukkan dengan dalil itu contoh tadi istawa. Ditunjukkan oleh dalil enggak itu? Ditunjukkan oleh dalil. Wajah Allah ditunjukkan oleh dalil enggak itu? Ditunjukkan oleh dalil. Tangan ditunjukkan oleh dalil enggak itu? Tunjukkan oleh dalil. Lalu dia menolak itu semua pakai dalil enggak? Hanba dalil. Kalaulah punya dalil, dalilnya apa? Global. Lah kalau dengan dalil global itu penafian yang spesifik dia terapkan, Allah jadi nggak punya sifat, habis. Bener nggak? Bahkan sampai Allah nggak punya nama. Kalau misalnya mereka menggunakan dalil yang global, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia berhenti biasanya nggak sampai wa samiul, berhenti sampai laisa kamitslihi syai'. Biasanya berhenti dia sampai di situ, tidak sampai wa samiul basir. Kalau dia menggunakan dalil global laisa kamitslihi syai' untuk menolak istiwanya Allah, untuk menolak wajahnya Allah, untuk menolak tangannya Allah, maka tidak menutup kemungkinan dalil laisa kamitslihi syai' pun bisa digunakan untuk menolak keberadaan Allah. Ataupun untuk menolak misalnya Allah mendengar, Allah melihat, ditolak. Kenapa? Kan manusia mendengar, melihat juga. Nanti mirip dengan makhluk, ya tolak juga dong.
Ya. Akhirnya dia tidak sampai kepada hakikat. Makanya bagaimana mungkin sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil dinafikan tanpa dalil. Nah, yang ditunjukkan oleh dalil itu ada kalanya qat'i, maksudnya ditunjukkan qat'i itu memang dalilnya mutawatir, atau dalilnya tidak qat'i, tidak mutawatir, tapi maknanya zahir. Maksudnya zahir itu kayak tadi istawa, maknanya zahir udah jelas, nampak udah. Wajah nampak mudah, nggak sulit-sulit orang memahami. Itu ditunjukkan oleh dalil. Atau yang mutawatir, ketinggian Allah itu mutawatir. Ribuan dalil didatangkan semisal oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah dan yang lainnya. Ribuan dalil didatangkan, ratusan bahkan ribuan dalil didatangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qat'i tentang istiwanya Allah, ketinggian Allah di atas makhluknya, ya zatnya, ya juga kekuasaannya. Dia tolak tanpa dalil. Gimana itu? Tidak fair ini namanya. Makanya oleh karena itu yang disebut ilmiah itu yang ikutin metode ini. Yang tadi kita istilahkan dengan metode Qur'ani, manhaj Qur'ani fi itsbat as-sifah atau fi nafyi sifah. Fa inna Allah Ta'ala selanjutnya. Fa inna Allah Ta'ala akhbara an sifati wa asma'i bima la yakadu yu'addu min ayatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan sifat-sifat dan nama-namanya dengan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang banyak, nyaris gak bisa dihitung saking banyaknya. Ini itsbat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat dan namanya dengan dalil yang banyak, yang nyaris tidak bisa dihitung. Lalu kemudian nafi. Tadi kan yang isbat tuh. Yang isbat berarti detail terperinci, banyak ayat menjelaskan tentang hal itu. Kemudian innan nafya, sesungguhnya penafian la yu'manu ma'ahu izalatu ma wajaba lahu subhanah. Sangat tidak bisa dijamin keamanannya nafi itu, menyebabkan kita menghilangkan sifat yang mestinya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena yang namanya penafian itu bisa membuat kita malah justru menghilangkan sifat Allah, maka penafian bersifat global. Tidak boleh penafian terperinci. Jadi yang dinafikan adalah yang bertentangan dengan sifat keagungan dan sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinafikan. Jadi misalnya tadi Allah punya wajah, ya, Allah punya wajah. Yang kita nafikan apa? Adalah keserupaan dengan makhluk. Wajah Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu udah cukup global. Karena kalau kita detailkan, nanti akhirnya kita menolak sifat wajah yang semestinya wajib kita terapkan. Wah, kalau Allah punya wajah, nanti berarti Allah punya mata, hidung, dagu. Mulai dia detailkan nih. Padahal itu nggak ada pendetail. Nah, ini semua nggak boleh karena ini semua sifat makhluk kata dia. Akhirnya muncul kesimpulan kalau begitu Allah tidak boleh disifati punya wajah. Habis dah. Tolak. Pindahlah dia kepada makna yang global. Maka itu bukan wajah tapi cukup diartikan zatnya Allah saja. Maka siapa orang yang semakin dia mempelajari ini dengan sungguh-sungguh, maka dia akan tahu bahwa penyimpangan itu mulai dari arus dan cara berpikirnya. Mulai dari situ, bukan cuma di ujung kesimpulannya. Dari awal dia cara berpikirnya itu sudah rancu. Dan itu pula itu yang disebut, itu salah satu yang disebut dengan manhaj, metode berpikir, cara berpikirnya. Settingannya harus pas. Iya. Main settingnya itu manhaj itu, caranya begitu. Enggak cuman di ujungnya hasilnya sama atau beda, memang dari awal berangkat berpikirnya udah beda. Dan di dalam agama tidak ada istilah banyak jalan menuju
Kenapa menuju Roma? Anda mau main sepak bola emang? Gitu. Makanya jangan dijadiin dalil, peribahasa dijadiin dalil. Ayat sama hadis dalil, peribahasa jadi dalil. Banyak jalan menuju Roma. Lah ini agama Islam. Oh jadi ke Roma ngapain? Main bola di sono. Sampai metodenya, cara, alur berpikirnya harus ngikutin Al-Quran dan hadis. Kenapa? Terkait dengan yang kita bahas. Kita sedang membahas sifat Allah. Ya ikutin cara berpikir yang telah Allah perintahkan kepada kita. Gimana kita harus mulai berjalan dan berujung. Karena bisa jadi ujungnya sama, jalannya beda. Itu makanya apa kata para ulama? Walaupun ujungnya sama, jalannya keliru, dia benernya kebenaran. Ujungnya apa? Sama, artinya hasilnya sama, berangkat awalnya beda, maka kebenarannya dia disebut apa? Ya kebenaran, bukan benar sebenarnya. Harus dari awal sama. Ini yang sedang kita bahas terkait dengan sifat ya. Ntar fikih lain lagi ada pembahasannya lagi. Memang ada kriteria-kriteria khusus. Secara umum ada yang sama antara pembahasan dalil-dalil fikih dengan dalil-dalil tauhid secara umum, tetapi secara spesifik banyak juga perbedaan secara metodiknya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, an-nafyul mahdhu kama anna an-nafyal mahdhu adamun mahdhun. Murni menafikan, maka itu sama saja mengatakan tidak ada sama sekali. Ya kayak tadi contohnya. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Itu berarti murni, mutlak, penafian yang mutlak, yang artinya itu enggak ada. Wal adamul mahdu laisa bi syai'. Maka sesuatu yang tidak ada, maka bukan sesuatu yang bisa dianggap. Wa ma laisa bi syai'. Dan sesuatu yang bukan apa-apa, huwa kama qil laisa bi syai', sesuatu yang bukan apa-apa, apalagi kemudian dia menjadi terpuji atau sempurna. Sekarang kita sudah sepakat Allah itu harusnya mempunyai sifat yang sempurna, betul? Allah mempunyai sifat yang terpuji, betul? Bagaimana mau jadi sempurna terpuji kalau semuanya dikatakan nafyu? Tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Itu mah nggak terpuji, yang ada kosong melompong. Alias pujian nggak ada, kesempurnaan nggak ada. Maka yang namanya kesempurnaan itu apabila mengandung amron subutiyan, sesuatu yang ditetapkan, tetapi juga mengandung sesuatu yang ditolak. Makanya yang namanya tauhid dalam bab asma wa sifat itu sifat sempurna bagi Allah. Sifat sempurna tetap harus dua. Kita sudah bahas di awal. Ada yang ditetapkan, ada yang diisbat, ada yang dinafikan. Kesempurnaan itu justru dua-duanya. Yang ditetapkan yang sempurna-sempurna, yang dinafikan yang kurang-kurang. Baru sempurna tuh. Lah kalau semuanya nafi, semuanya nggak ada yang ditetapkan, kosong habis. Apa yang mau ditetapkan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, tadi kita sudah disinggung ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah menafikan as-sinah, itu ngantuk yang sejenak, wan naum, tidur. Ini mengandung kesempurnaan sifat hayat dan qiyam yang ada pada nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ada yang ditetapkan Al-Hayyul Qayyum, kehidupan Allah, qayyumiyahnya Allah. Yang dimaksud qayyumiyahnya Allah itu Allah ngatur segala sesuatunya sendiri, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang menolong. Itu sempurna.
kehidupan Allah sempurna, pengaturan dan pengendalian Allah sempurna, sebab Allah tidak pernah ngantuk sedikit pun, Allah pun tidak pernah tidur juga. Anda bisa bayangkan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ngantuk, sedangkan jagat raya ini kemudian mesti harus diatur oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu satu planet keluar dari jalurnya, nabrak planet lain. Karena kita tahu bahwa pergerakan benda-benda langit itu jauh lebih cepat dibandingkan pergerakan kita di bumi. Pergerakan benda-benda langit, planet-planet itu jauh lebih cepat apa? Daripada apa? Pergerakan kita di bumi. Jauh lebih cepat. Nggak ada yang macet, nggak ada yang nabrak, nggak ada yang tidak teratur. Pergerakan kita di bumi, kita ambil contoh bukan untuk menyamakan Allah dengan makhluk, tapi justru ingin makin mempertegas bagaimana begitu kuasanya Allah Rabbul Alamin. Coba misalnya mudik yang lalu lintas dengan jumlah yang sangat banyak, masif, waktu yang bersamaan. Apa yang terjadi? Macet. Antum bisa bayangkan kalau seandainya benda-benda langit macet, matahari macet, bulan macet, padahal mereka peredarannya jauh lebih cepat, jumlahnya juga jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Tuh, iya kan? Udah begitu ngantuk, wah ini marah lagi, ini bisa kecelakaan massal ini. Anda nyetir, kondisi lalu lintas padat, ngantuk, nabrak, yang belakang ikut juga nggak? Itu namanya kecelakaan beruntun atau tabrakan beruntun terjadi. Nah, itu cuman gara-gara apa? Ngantuk. Belum tidur itu belum, cuman ngantuk set gitu doang gitu. Bagaimana dia tidur pules nih. Jangan-jangan bangun-bangun tahu-tahu, loh kok saya di rumah sakit, perasaan tadi lagi nyetir kan ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya makhluk. Menunjukkan lemahnya apa? Makhluk dalam pengaturan dan seterusnya. Dirinya sendiri aja kadang kagak bisa ngendaliin dia, apalagi orang lain. Kita ngendaliin ngantuk pada diri kita sendiri aja. Udah pakai botol dipukul-pukulin itu. Siramin air. Tetep aja. Itu menunjukkan kekurangan kita, kelemahan kita. Itu tanda tuh, kelemahan kita tuh tanda. Kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri aja, kita kagak sanggup, apalagi ngatur orang lain. Ngatur diri kita sendiri nggak sanggup. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, nggak ada yang meleset. Gak ada yang meleset. Pergerakan benda-benda langit jauh lebih besar, jauh lebih kencang, jauh lebih cepat dibandingkan makhluk yang ada di bumi. Kagak ada yang namanya tabrakan. Tabrakan bisa kiamat. Iya. Gak ada yang namanya keterlambatan, delay, matahari delay. Dia, matahari jam segini kok belum terbit juga nih, delay, terlambat ini. Gimana ceritanya itu matahari terlambat? Nggak terjadi itu semua. Tidak terjadi itu semua. Karena nggak ada yang namanya Allah ngantuk tertidur, kan? Semuanya pas pada jalurnya. Maka oleh karena itu sampai sebagiannya para ulama menjelaskan kenapa tanda-tanda kiamat besar itu ditandai dengan sebagian ketidakteraturan benda-benda langit. Itu bukan berarti Allah tidak lagi mengendalikannya. Justru itu menunjukkan dan membuktikan Allah lah yang maha mengendalikannya. Sehingga ketika kiamat hendak terjadi, Allah balik aturannya. Matahari yang tadinya terbit di timur jadi terbit di mana? Di barat. Allah balik, Allah rubah aturannya. Bumi-buminya Allah, langit-langitnya Allah, Allah balik aturannya. Siapa yang mau komplain? Gak ada. Matahari terbit barat sana. Biasanya kan di timur. Matahari taat, terbit di barat.
Sehingga sebagian para ulama katakan kondisi jadi terbalik. Siang kagak ada matahari, malam matahari nongol. Ketika kondisi aturan langit telah Allah rubah itu, maka orang baru ngeh, orang baru sadar, siang kagak ada matahari, malam ada matahari. Wah, udah mau kiamat nih, tobat yuk. Terlambat. Karena ketika matahari sudah terbit di barat, gak ada lagi peluang untuk apa? Taubat. Udah gak bisa, udah. Itu sekaligus menjadi bukti bahwa kita jangan nunggu hal aneh di depan mata baru taubat. Itu kan kadang kita tuh minta bukti, minta hal yang aneh depan mata baru mau taubat. Jangan, cukup dibacain ayat taubat, cukup diingatkan dengan hadis Nabi taubat. Itu denger udah cukup, gak perlu ngelihat. Ntar kalau udah ngelihat takut keburu terlambat antum. Mau taubat ntar, saya mau lihat dulu matahari terbit di sebelah barat. Udah gak diterima antum taubat kalau udah begitu. Makanya taubat itu masih diterima ketika kita masih mau dengerin. Sebab orang-orang yang selalu mengandalkan kemampuan penglihatannya, lalu dia baru mau taubat, kadang hal aneh pun nampak di depannya, dia gak segera bertobat. Yang ada sebagiannya makin membangkang. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ketika menafikan, ini kan nafinya spesifik. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini spesifik. Karena apa? Ingin betul-betul menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang seperti ini, maka ini nafinya sah karena Allah yang menafikan dengan spesifik dalil. Yang dari penafian yang Allah tetapkan itu makin menambah makna kesempurnaan. Tapi kalau yang menafikan itu nggak pakai dalil, bukannya justru malah menambah kesempurnaan, bisa jadi makin menghilangkan kesempurnaan Allah, bahkan menghilangkan sifat Allah itu. Fal wajibu ayyunzara fi hadzal bab. Maka kewajiban kita dalam bab ini adalah tetap memperhatikan. Hal yang diperhatikan adalah apa? Fama athbatahu Allah wa rasuluhu athbatnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita tetapkan. Wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafainah. Apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya kita juga nafikan. Wal alfadul lati warada biha an-nass yu'tasamu biha fil itsbat wan nafi. Ini penting. Lafaz yang telah disebutkan oleh nas, oleh dalil, kita pegang dalam itsbat dan nafi. Lafaz kita pegang. Maksudnya apa? Lafaz itu kan punya makna. Makna yang zahir atau makna yang telah nampak. Makna yang nampak itu al-mutabadir fi dzihn. Yang pertama kali muncul di benak dan itu sesuai dengan bahasa Arab, itu dipegang. Wajah, pegang itu. Baik dalam masalah itsbat ataupun nafi, pegang itu. Jadi jangan kita berbelok dari lafaz itu kepada makna yang lain karena makna yang itu menurut kita nggak sesuai. Ya kalau wajah diartikan wajah nggak sesuai, nah itu jangan belok, jangan. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh nas, baik lafaznya dan maknanya, perhatikan ya. Lafaznya dan juga apa? Maknanya. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh nas, baik lafaznya dan juga maknanya, kita juga menafikan apa yang dinafikan oleh nas. Nas itu dalil. Baik lafaznya juga maknanya. Ini rumusnya. Nah, mereka yang tadi itu menetapkan nas lafadznya tapi tidak menetapkan apa? Maknanya wajah. Oh, jangan diartikan wajah. Lafadznya dia tetap wajah, tapi maknanya dia tahrif. Berarti dia tidak menetapkan maknanya. Dia tetapkan lafadznya, dia tidak tetapkan maknanya. Nah, kata Syekhul Islam, fa innal khuruj fi hadzal bab. Karena keluar dari bab ini, dari metode ini tadi, menetapkan
detail terperinci dengan dalil. Menafikan aslinya global. Kalau mau terperinci harus ada dalil lagi. Yang siapa orang yang keluar dari metode ini, amma ja'a bihil wahyu, yaitu metode yang telah dibawa oleh wahyu Al-Quran, jahlun wa dhalal, maka keluar dari metode ini adalah kebodohan dan kesesatan. Ya. Wa qad ruya 'anil Hasanil Basri, sungguh telah diriwayatkan dari seorang tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri, annahu qala laqad takallama mutarrifun 'ala hadhil a'wadi bi kalamin ma qila qablahu wa la yuqalu ba'dahu. Ada seseorang yang namanya Mutarrif, kata Hasan Al-Basri. Dia telah berkata di atas mimbar ini dengan satu perkataan yang belum pernah dikatakan sebelumnya dan juga tidak pernah dikatakan setelahnya. Qalu, murid-muridnya Hasan Al-Basri bertanya, "Wa ma huwa ya Aba Sa'id?" Apa yang Anda maksud dari perkataan Mutarrif itu? Qala, dia berkata, alhamdulillahilladzi minal imani bihi al-jahlu bighairi ma wasafa bihi nafsahu. Segala puji bagi Allah yang dimana termasuk iman kepada Allah adalah jahil, tidak tahu terhadap apa yang telah Allah sifati bagi dirinya sendiri. Jadi ada orang namanya Mutarrif. Di zaman seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri, dia pernah naik ke atas mimbar, lalu dia berkata, segala puji bagi Allah yang dimana termasuk iman kepada Allah adalah kita tidak mengetahui sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Bahasa bebasnya, terjemah bebasnya begini, alhamdulillah saya nggak tahu sifat Allah itu. Bagaimana? Kok alhamdulillah? Atau bahasa orang lebih awamnya lagi, alhamdulillah saya nggak tahu. Alhamdulillah. Jadi termasuk, kata dia, termasuk iman kepada Allah adalah tidak mengetahui sifat. Gimana itu Pak? Coba. Iman kepada Allah, termasuk iman kepada Allah adalah tidak mengetahui apa? Gimana coba itu? Bagaimana mau iman kepada Allah orang nggak tahu sifat Allah, gimana? Ya bahasa orang awamnya begitu. Alhamdulillah saya nggak tahu katanya. Untung nggak tahu katanya. Oh, saya jadi ingat itu. Ternyata orang yang berkata begitu ada salafnya. Mutarrif ini salafnya. Makanya salaf itu ada dua. Yang pertama as-salafus salih, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu namanya apa? As-salafus salih. Yang kedua as-salafut talih, pakai to, bukan pakai sad. Siapa as-salafut talih? Mutarrif nih diantaranya. Ini salafut talih ini. Kenapa? Dia yang pertama kali bilang segala puji bagi Allah, yang termasuk beriman kepada Allah adalah tidak mengetahui sifat yang telah Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Kata Al-Hasan Al-Basri, perkataan ini belum pernah diucapkan sebelumnya dan tidak diucapkan oleh orang setelahnya. Ternyata ada Pak setelah Mutarrif hari ini orang bilang begini. Bahasanya aja beda, maknanya kurang lebih apa? Sama. Untung nggak tahu. Mendingan nggak tahu katanya. Orang nggak tahu kok untung. Nggak tahu kok mendingan. Iya Pak Ustadz, kalau nggak tahu kan nggak dosa. Kalau tahu kan jadi apa? Dosa. Jadi dosa. Ada dosa karena sengaja nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kok sengaja itu. Karena nggak mau nuntut ilmu, dosa karena itu. Nah, jadi maksudnya jadi Mutarrif ini dia mungkin menghadapi orang berselisih tentang sifat-sifat Allah. Ada yang tadi misalnya mengatakan, oh ya wajah, Allah punya wajah. Lalu kemudian sebagian orang lagi mengatakan, oh nggak boleh Allah diartikan punya wajah, karena nanti mirip makhluk. Ada yang menetapkan istiwanya, Allah nggak boleh istiwa. Nanti kalau istiwa berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat nanti makhluk. Berselisih orang.
Mutharib ingin nampaknya ini pengen selamat, dirinya sendiri juga pengen apa? Pengen selamat. Jadi apa akhirnya dia milih? Mendingan nggak tahu kalau kayak begitu. Ya, dimana termasuk iman kepada Allah adalah tidak mengetahui sifat yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Kenapa begitu? Tuh, pada berantem. Iya kan? Daripada saya berantem kayak dia orang, yang satu bilang gak boleh Allah disebut punya wajah, yang satu bilang Allah punya wajah, berantem, bahkan saling mengkafirkan. Mendingan saya kagak tahu. Alhamdulillah katanya. Sekarang pertanyaannya, banyak gak orang yang ngambil sikap kayak gini? Banyak, sampai akhirnya sebagian mereka bukan cuma milih gak tahu, sampai akhirnya mereka milih tidak beragama. Mendingan gak beragama, gak berantem katanya. Yang penting baik sama tetangga. Kejadian gak itu? Oh, berarti kata Al-Hasan Al-Basri, perkataan ini tidak pernah diucapkan sebelumnya? Betul. Gak ada sahabat bilang begini. Perkataan ini tidak dikatakan setelahnya? Ada ternyata hari ini. Maksudnya setelahnya dari kalangan salafus sholih setelah Hasan Al-Basri gak ada yang ngomong begitu. Setelah generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk atba'ut tabi'in adalah Imam Malik, kemudian generasi setelahnya seperti Al-Imam Syafi'i dan seterusnya yang ngikutin salafus saleh, nggak ada yang ngomong begini, Pak, nggak ada yang bicara begini, nggak ada. Tapi mereka yang tidak mengikuti jalannya as-salafus salih banyak yang ngomong begini. Mendingan nggak usah beragama. Jadi gimana? Nggak usah beragama, yang penting bertuhan. Kenapa? Beragama cuma bikin orang bertikai, tersekat-sekat, terkelompok-kelompok. Bertuhan, yang penting dia punya Tuhan. Mau Tuhannya sendal jepit, mau apa, yang penting bertuhan. Yang penting kita baik sama orang, yang penting kita akur. Ini kan mirip-mirip secara makna dengan perkataannya Mutharif ini. Segala puji bagi Allah yang termasuk iman kepada Allah, saya nggak tahu. Iya, kalau ngelihat yang sono bilang begini, mendingan nggak tahu kalau begitu daripada berantem. Ingat, tidak pernah ada yang namanya ketidaktahuan itu terpuji, nggak ada. Nggak ada. Karena itulah kita diperintahkan nuntut ilmu. Karena itulah kita diperintahkan mohon hidayah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana hidayah kok tidak tahu? Bagaimana orang dapat hidayah tidak tahu? Tidak tahu itu ketika kita menghadapi satu hal yang kita nggak tahu, ya jadi kita bilang nggak tahu. Atau kita melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu terluput dari ilmu kita, nggak tahu, diuzur. Tapi nggak tahu yang menyengaja dengan tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari kebenaran, itu bukan ketidaktahuan yang dibolehkan dan yang dikasih uzur, bukan. Jadi ya udahlah, misalnya tadi contoh, ini mengatakan Allah disifati dengan wajah harus bagaimana ayat, yang ini bilang nggak boleh disifati. Ya udah, kalau begitu saya lebih memilih untuk abstain aja. Jalan tengah. Jalan tengah menurut versi dia sendiri, abstain. Jadi kalau ditanya, jadi Allah punya wajah apa enggak? Nggak tahu. Abstain. Itu saya kalau tidak salah ingat perkataannya Al-Imam Abu Hanifah atau yang lain, saya sedang tidak teringat. Ketika ada orang ditanya tentang satu sifat yang dimana sifat itu telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran, dia pernah mendengarnya, tapi dia ragu atau dia mengatakan tidak tahu, la adri, maka sebenarnya dia jatuh pada kekufuran juga. Karena imma dia meragukan itu ayat, imma dia mendustakan itu ayat. Dengan dia mengatakan tidak tahu, sebenarnya dia mendustakan itu ayat. Akhirnya jatuh pada apa? Kufur juga. Maka oleh karena itu, terus bagaimana Ustaz? Belajar terus untuk bisa mengetahui al-haq dan kebenaran. Belajar terus untuk mencari hak kebenaran. Kalaulah ternyata ada satu hal yang kita masih terluput darinya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sudah berusaha mencurahkan segenap apa yang kita mampu dan yang kita bisa. Gitu.
Bukan terus jalan tengahnya, ya udah nggak tahu, kita nggak usah belajar aja sekalian, enakan jadi orang bodoh. Kenapa? Nggak berantem gitu. Daripada tuh jadi orang pinter-pinter pada belajar agama tapi pada keblinger, berantem mulu, berselisih mulu. Jadi mendingan kita jadi orang bodoh, yang penting akur ya nggak, yang penting ngopi bareng gitu. La ilaha illallah. Ternyata udah ada dulu orang bilang begitu. Kita tambahkan lagi satu poin, Pak. Kalau tadi masalah an-nafyu, mas'alatun nafi, lah sekarang kita masalah tahrif. Nah, kalau tadi yang kita bahas ini terkait dengan mas'alatun nafi. Jadi menafikan juga harus pakai dalil. Nah, sekarang masalah tahrif. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa la yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi." Dan ahlu sunnah tidak mentahrif perkataan dari tempatnya. Maksudnya apa? Maksudnya tahrif perkataan dari tempatnya, wadzalika bitaghyiri ma'nal kitabi was sunnati fima akhbarallahu bih au amara bih. Merubah makna Al-Qur'an dan sunnah yang terkait apa yang Allah kabarkan atau yang Allah perintahkan. Ini nggak boleh ini. Turun, ya kita artikan turun. Allah Subhanahu wa taala turun. Jangan ditahrif, yang turun bukan Allah, yang turun malaikat. Namanya tahrif tuh. Yang turun bukan Allah tapi rahmatnya Allah. Itu namanya tahrif. Nggak boleh. Maka yang benar itu disebut tahrif, bukan takwil. Kalau takwil harus dikasih keterangan lagi, takwil yang batil. Tapi kalau tahrif nggak ada tahrif yang baik, nggak ada. Pasti buruknya. Maka ahlul bid'ah wal ahwa dalam hal ini mereka melakukan perubahan makna, yaitu yang disebut dengan takwilat itu tadi. Itu sebenarnya bagian daripada tahrif dan ilhad. Ilhad itu menyimpang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasannya tersendiri tentang ilhad. Yang ini pembahasan tentang at-tahrif. Ya, takwil yang batil yang tadi kita sudah sebutkan. Di antaranya mereka tadi menempuh metode yang salah. Mestinya nafinya global, dia perinci, dia detailkan. Lalu isbatnya yang dibikin global sama dia. Atau dia tetapkan nas tapi dia tidak tetapkan maknanya. Lafad nas dia tetapkan tapi tidak ditetapkan apa? Maknanya. Ya. Jadi tahrif ini ada kalanya bentuknya takwil, dan itu banyak terjadi. Ya. Atau ada kalanya tahrif itu dalam bentuk tanzil. Tanzil itu dalam kata penerapannya keliru, salah. Ya, ada ya kalanya tahrif itu dengan bentuk takwil, maknanya dirubah, diganti. Ada kalanya dalam bentuk tanzil, yaitu dalam penerapan. Ya, dalam hal apa? Penerapan, dia terapkan. Ayatnya maknanya nggak dirubah, tapi nerapinnya salah. Misal contoh, ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ini contoh saja, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun engkau keluar, maka hadapkan wajahmu ke arah apa? Masjidil Haram. Ini ayat oleh sebagian orang ditanzil. Ditanzil itu diterapkan begini. Jadi kalau kita keluar rumah, dianjurkan kita menghadap kiblat dulu. Baru kita mau pergi kemana, baru kita mengarah kepada tempat kita yang mau kita pergi. Nggak ada tuntunannya ini. Lalu dia berdalil dengan ayat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari manapun Anda keluar, hadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Padahal yang dimaksud di sini adalah salat, bukan kita keluar rumah, ngadep kiblat dulu baru pergi. Itu namanya tahrif dalam hal tanzil, penerapan. Contoh lagi tadi. Orang misalnya tadi turun. Ya, turun. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Lalu dia maknai
Yang turun bukan Allah tapi malaikat. Ini tahrif takwil namanya. Tahrif dalam bentuk takwil. Yang turun adalah rahmatnya Allah. Tahrif takwil. Lalu ditanya, Anda kok berani merubah makna dari hadis itu? Dia berdalil, ya, saya mempraktekkan, mengamalkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Ini tahrif tanzil. Tahrif tanzil itu keliru nerapinnya. Keliru dalam apa? Penerapan. Maknanya betul, tapi diterapkannya dia salah. Sama seperti perkataannya Al-Khawarij, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Dia maknai benar nggak itu bahwa hukum milik Allah? Dia terapinnya salah. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib katakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya hak, tapi yang dimaksudkan kebatilan karena diterapkan pada tempat yang keliru dan salah. Maka berdasarkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini, at-tahrif ada dua macam. At-tahrif ada dua macam. Yang pertama disebut dengan tahrifut ta'wil. Tahrifu ta'wilin. Dan yang kedua disebut dengan tahrifu tanzilin. Dia maknanya nggak dia rubah, tapi dia terapkannya salah. Itu namanya tahrif tanzil, keliru. Ini dua-dua nih. Maknanya jangan keliru, lalu menerapkannya juga jangan apa? Jangan keliru. Inil hukmu illa lillah diterapkan pada kasus tahkim, arbitrase yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini jadi tahrif ada dua. Yang pertama tahrif ta'wil, yang kedua tahrif tanzil. Ini terkait dengan makna ya. Dua-duanya sama. Terkait dengan makna. Jadi maknanya dia tetapkan, tapi dia terapkan makna itu kepada kondisi yang tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Nah, kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Fadhal, silahkan. Enggak ada? Alhamdulillah. Selesai. Fadhal, silahkan, Pak. Kenapa, Pak? Betul. Ini kan ada yang ikutannya pilihannya adalah bahwa jatuh itu kan nisbi juga kan, karena ini metodologis saja, bukan dari kalam Tuhan. Baik. Relativitasnya derajatnya di mana? Baik, bagus ini pertanyaannya. Padahal beliau bilang ini tadi kajiannya berat, tapi bisa ngerespon berarti nggak berat. Kecuali nggak bisa ngerespon berarti ya berat beneran ini. Bisa, maksudnya masih bisa diterima gitu. Perlu kita ketahui, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan kita bisa bantah perkataan orang lain, bisa juga dibantah oleh orang lain. Kecuali apa? Yang dikubur ini yaitu siapa? Rasulullah SAW. Dari situ bisa diambil kesimpulan, setiap metodologi bisa dibantah, bisa juga apa? Membantah. Tinggal dilihat metodologi itu berasaskan pada Alkitab wa Sunnah atau tidak. Iya kan gitu, Pak? Baik. Saya naikin lagi levelnya. Kalau yang itu kan Bapak-bapak insya Allah biasa dengar nggak? Yang tadi yang saya sebutkan. Setiap metodologi itu kan rumusan orang. Orang merumuskan, nih caranya begini loh. Metodenya begini loh. Rumusan. Kata Bapak tadi tanya, itu kan
rumusannya Ibnu Taimiyah yang tingkat relativitas tinggi bisa dibantah. Oke, baik. Kita sudah katakan, maka dalam permulaan jawaban tadi, bahwa setiap kita bisa membantah, bisa apa? Bisa dibantah. Ibnu Taimiyah bisa dibantah? Bisa, bukan nabi. Dan saya juga nggak ada masalah orang mau bantah Ibnu Taimiyah, bantah aja. Dari awal muqaddimah kitab ini Ibnu Taimiyah udah ngasih peluang, nggak Pak? Masih ingat nggak? Saya kasih waktu, yang mau bantah tulisan saya silahkan bantah. Dari awal Ibnu Taimiyah udah buka, mau bantah silahkan. Kalau Anda bisa datangkan dalil, termasuk juga Al-Quran, Sunnah, dan Salaf, yang dimana satu huruf saja, kata beliau, bayangin coba. Gentleman ini, gentleman. Iya, itu namanya gentleman itu kan. Satu huruf saja ada dari perkataan saya bertentangan dengan Alkitab was Sunnah dan perkataan Salaf, saya rujuk darinya, baik ketika saya masih hidup atau saya sudah wafat. Masya Allah tuh. Iya kan? Gentleman, silahkan bantah-bantah aja. Namun, ada namunnya. Anda mengklaim punya metodologi, Ibnu Taimiyah mengklaim punya metodologi. Baik, seberapa kuat satu metodologi itu dilandasi atas landasan Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu dulu. Maka tadi saya berusaha membuat, kasih contoh 2 perbandingan metodologi. Baik, sebutlah ini metodenya Ibnu Taimiyah, sebutlah begitu. Kita nggak klaim ini metodenya Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebutlah ini metodenya Ibnu Taimiyah. Tadi Ibnu Taimiyah sebutkan bahwa isbat harus detail, terperinci dengan dalil yang terperinci. Nafi global, kalau mau diperinci harus ada dalil yang terperinci. Oke, catat itu sebagai metodenya Ibnu Taimiyah. Pindah ke metodenya lawannya Ibnu Taimiyah. Isbat global. Dalil terperinci dia kemana ini? Dalil terperinci mau dia apain? Dia tahrif jadinya kan. Istiwa spesifik, wajah spesifik, tangan spesifik, turun Allah turun seperti malam terakhir spesifik. Tapi dia mau isbatnya global. Terus dalil spesifik mau dikemanain ini? Kalau nggak ditahrif apalagi? Betul nggak? Akhirnya dia tahrif. Ditanya balik. Alasan Anda mentahrif dalil spesifiknya nggak punya dalil global. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dalil spesifik dia mentahkan dengan dalil global. Pertanyaan, sekarang anggaplah di hadapan kita ada 2 metodologi. Satu metodologinya Ibnu Taimiyah, tadi sudah saya jelaskan. Satu metodologi yang, ini saya nggak sebutin metodologi siapalah, pokoknya metodologinya begini gitu. Sebagai peneliti yang objektif dalam ilmu, kira-kira Anda lebih condong ngambil metodenya Ibnu Taimiyah atau metodenya yang ini? Tetap ada bisa diuji coba Pak pada ranah ilmiah. Maka yang namanya kajian itu menghantarkan para jamaah untuk mampu menimbang mana yang semestinya kita lebih condong kepadanya. Oke lah itu pendapatnya atau metodenya Ibnu Taimiyah. Tapi dalil-dalil lebih cenderung kepadanya. Maka Ibnu Taimiyah sebutkan yang sebelah sini ya, mestinya kan menetapkan itu harus spesifik ya. Isbat itu mesti spesifik. Nafi yang global, dia dibalik. Isbat global, nafi spesifik. Giliran ditanya dalil spesifik nggak punya yang nafi, kecuali hanya dalil global. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Giliran isbat global, balik ditanya dalil spesifiknya pada dikemanain ini? Ditahrif semua. Anda setuju metode begini? Nah, belum lagi. Oke lah ini metodenya Ibnu Taimiyah. Kalau dia punya kafaah ilmiah yang lebih, kompetensi ilmiah yang lebih, maka dia akan melakukan penelitian lagi ke atas. Karena Ibnu Taimiyah mengklaim beliau melakukan ini, metode yang beliau susun ini bukan datang dari dia sendiri, tapi berasaskan dari pemahaman as-salafus
Anda tinggal naik aja. Kalau Anda punya kafa'ah ilmiah, kalau Anda punya kompetensi ilmiah, Anda akan naik meneliti buku-buku tulisan kitab yang sebelum periodenya Ibnu Taimiyah. Anda akan dapati hal yang sama. Berarti kalau begitu itu bukan metodenya Ibnu Taimiyah secara menyendiri. Sudah ada sebelumnya, pengasas-pengasas sebelumnya. Ibnu Taimiyah hanya mempertegas. Metode yang sebelah sini, cari naik ke atas. Siapa salafnya? Ntar ketemu nih, soleh apa koleh ini? Apakah salafnya yang soleh atau salafnya yang toleh? Naik ke atas. Oh, ternyata metode ini telah ditempuh oleh Jaham bin Safwan alias Jahamiyah. Tuh, begitu. Di sekarang ini kan kadang cara mematahkan tuh kurang argumentatif. Anda apa Ibnu Taimiyah? Itu kan Ibnu Taimiyah, itu kan metodenya Ibnu Taimiyah. Sebelumnya belum tentu begitu. Ya, cuman spekulasi sebelum. Kenapa dia nggak bikin aja penelitian bahwa sebelumnya tuh bukan seperti itu? Dan telah banyak yang menulis seperti itu. Sebelum Ibnu Taimiyah nggak begitu. Dia datangkan data-data. Ketika diteliti data-data, oh ternyata emang yang sebelumnya isinya musuh semua dari Ibnu Taimiyah. Atau mereka memang sebagian. Ini ada lagi. Jadi nanti ada di generasi sebelumnya Ibnu Taimiyah. Maka saya sudah pernah jelaskan, mungkin yang hadir di sini ingat atau tidak, bahwa karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Wasithiyah ini belakangan dibandingkan Lum'atul I'tiqad. Lebih dulu apa? Lum'atul I'tiqad, karyanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Madhab Hambali juga beliau. Tetapi justru yang ada di dalam Lum'atul I'tiqad masih ada beberapa lafaz-lafaz yang itu tidak sesuai dengan lafaz yang digunakan oleh as-salafus salih. Itulah nampaknya juga di antara, tapi tetap itu merupakan asasnya asas akidah yang benar. Tapi lafaz yang digunakan, bayangin Mak, sampai urusan lafaz yang digunakan aja dipilih dalam pembahasan akidah. Nggak boleh sembarangan pakai redaksi-redaksi lafaz-lafaz. Dipilih. Maka itu kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai lafadznya aja dipilih sama beliau, ditulis dalam Aqidah Wasithiyah ini. Jangan sampai lafadz itu menyelisih Al-Quran, Sunnah, atau tidak digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah dan oleh salafus saleh. Apabila lafadz itu tidak digunakan, beliau nggak mau pakai. Seperti contohnya kata takwil, beliau pakai bahasa yang lebih vulgar, tegas, tahrif. Walaupun nanti tahrif ada dua macam, tapi tahrif dikenalkan lebih dulu. Itu artinya sampai memperjuangkan dalam tanda kutip satu kata, nggak mudah. Ingat apa dulu Piagam Jakarta? Berapa kata yang dihapuskan? 7 kata. Dalam bab akidah memperjuangkan satu kata aja tidak mudah, apalagi 7. Satu kata. Yang dimana kata itu adalah kata asari salafi. Maksudnya kata asari salafi, kata itu adalah kata yang disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, digunakan oleh para sahabat. Sampai sedemikian pentingnya pemilihan kata dalam pembahasan akidah. Penggunaan istilah dalam pembahasan akidah sedemikian pentingnya, sampai sebagian para ulama belakangan ada nulis kamus istilah pembahasan akidah. Kalau istilah ini tuh nggak dipakai oleh para ulama salaf, ini dipakainya ahlul kalam, falasifah. Tapi istilah-istilah ini, kata-kata ini pun telah masuk ke dalam sebagian kitab-kitab apa? Akidah. Itu makin mempersulit kita lagi untuk belajar itu. Fa'ala kulli hal, ringkas saja Pak ya, sudah ya. Kendati pun secara metodologi, apabila ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda mau bantah, silakan bantah. Tetapi nanti semuanya akan dibuktikan atas dasar kekuatan hujjah. Terlebih lagi nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka tadi kita sudah katakan metode ini, ayatnya ini, dasarnya ini, begitu Pak. Terima kasih Ustaz ya. Boleh lanjut ya? Boleh. Kalau metode itu kan ada pendekatan reduksi dan deduksi, kan? Dia tetap adalah dasarnya. Ya. Terpulang kembali kepada ini kan agama, udah Tuhan. Artinya Nabi saat menghadapi persoalan itu, persoalan mandi dalam masalahnya, ya kalau persoalan wudu atau
Pak, yang satu untuk cari air, yang satu untuk Iya, tayamum itu Pak. Fadhal, silahkan. Tapi nanti dua-duanya benar dalam fikih. Itu kasus fikih. Iya, artinya pilihan-pilihan Makanya tadi saya sudah tegaskan ini bab akidah. Lain. Maka tadi saya bilang metodologi dalam mengkaji akidah, metodologi dalam mengkaji fikih banyak sama secara umum, tapi banyak beda pada permasalahan detail dan terperinci. Nah, ini juga termasuk salah satu yang saya sayangkan. Ini namanya al-khalatu fil manhaj. Campur aduk dalam bab manhaj. Dalam bab metodologi. Maka saya betulkan yang itu, karena itu bab apa? Fiqhi. Fa'amruhu akhafu. Urusannya jauh lebih mudah. Jauh lebih ringan. Sekarang saya tanya, apakah kasus itu di masa Rasul terkait bab akidah sama Rasul perlakuannya dalam hal ini? Nanti dulu kan harus ditahan gitu. Jangan tiba-tiba kita samakan satu ini dengan yang lain, padahal secara metodologis apa? Berbeda. Jadi begini, kalau dibilang tadi ra'yu itu ada dua Pak. Ra'yu itu ada apa? Ada dua. Yang pertama ar-ra'yul mustanad alal adillah, satu pandangan yang keluar tapi didasari atas dasar penelaahan dalil. Yang kedua, ini pun nanti ada dua. Ra'yu yang bersandar pada penelaahan dalil itu ada dua. Yang pertama sandarannya kuat, yang kedua sandarannya apa? Lemah. Yang kedua, ra'yu yang tidak bersandar pada dalil, tapi dia mengklaim bersandar pada dalil. Ya tadi contohnya kan, dia tahrif wajah, tangan. Sebenarnya nggak ada dalil, tapi dia mengklaim bersandar pada apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia bersandar pada dalil itu. Padahal sebenarnya dia tidak bersandar pada dalil itu. Itu ra'yu yang kedua. Sebenarnya dia tidak berdalil, tapi dia mengklaim bersandar pada dalil. Yang sama-sama bersandar pada dalil saja bisa jadi apa? Lemah dan kuat. Lemah dan kuat. Begitu. Makanya tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan tipikal orang yang doktrinisasi gitu. Pokoknya apa yang saya katakan benar-benar. Apa yang saya katakan ini dari salaf pasti dari salaf. Tidak, dari awal beliau katakan silahkan yang mau bantah. Kalaulah memang itu tidak datang dari salaf, saya rujuk baik ketika saya masih hidup ataupun saya sudah wafat. Ini Masya Allah, ini dosen zaman sekarang aja belum tentu begini nih. Iya kan, dosen penguji, pokoknya menurut dia benar-benar salah-salah. Dosen penguji, Pak. Mau dapat nilai berapa kamu? Menentang saya, begitu. Ya menurut saya bantah, tafadhal silahkan. Ternyata dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sebagaimana tentu dari segi keagungan dan kemuliaan tentu tidak sama antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Al-Bukhari tentunya. Tetapi tulisannya Al-Imam Bukhari disanggah dan juga dikuatkan oleh para ulama enggak setelahnya? Ada yang nyanggah, ada yang menguatkan, ada yang pro, ada yang kontra, terus sampai akhirnya teruji bahwa konsepsi metodologi yang dibangun oleh Al-Imam Bukhari teruji setelah sekian lama. Sebagaimana juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tulisan yang beliau tulis bukan berarti kita katakan berarti pasti semua benar yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tidak. Tapi apa? Teruji. Ada yang nyanggah, ada yang menguatkan, terus begitu. Sampai hari ini, dari abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah. Berarti sudah 8 abad karyanya Ibnu Taimiyah teruji. Ada yang nyanggah, ada yang membantah, ada yang mendukung, ada yang kontra, terus seperti itu. Tapi tetap ada, artinya tetap eksis. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu eksis dan terus memang itu ada kebenarannya, maka Allah jadikan dia bertahan dengan berbagai macam ujian, tidak goyang. Memang kita katakan di zaman Rasul itu kasus fikih lain lagi. Nanti pembahasannya nanti kajian fikih, metodologi fikih.
Lain lagi nih. Iya. Ini jurusan usul fikih lah, S3 lah kurang. Iya. Sebatas mana kekuatan itu di situ? Ini babnya akidah yang dimana sebagaimana kita ketahui. Tadi contohkan sahabat berselisih dalam masalah fikih ya. Sekarang ayo kita kumpulin berapa banyak para sahabat berselisih dalam masalah akidah. Nah, itu dia permasalahannya. Maka tidak bisa disamakan antara kasus yang ini dengan kasus yang itu. Begitu. Ijtihad. Maka dalam bab fikih ada istilah ijtihad. Dalam bab akidah ada, tapi sangat sempit dan areanya itu sempit ketika tidak ditemui dalil sama sekali. Sempit areanya, tidak lantas diperluas. Karena ini babnya iman kan? Babnya apa? Iman, i'tiqad dan keyakinan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan atau masih ada? Cukup ya. Baru pembukaan pengajian udah yang berat-berat ini. Saya di WA sama panitia, Ustadz ini kan mestinya arba'in, ini akidah aja ya, biar cepat kelar akidahnya. Enggak ada urusannya akidah cepat kelar mah, saya bilang. Enggak ada ceritanya Pak, boleh ngaji akidah cepat kelar tuh enggak ada ceritanya. Karena mau nggak mau dalam masalah ya setiap sebenarnya mau kajian fikih, mau kajian akidah pasti harus menyentuh metodologi karena setiap disiplin ilmu itu punya metodologinya sendiri-sendiri. Namun yang namanya disiplin ilmu itu, sekarang saya tanya Pak, disiplin ilmunya dulu yang nongol apa dalilnya dulu yang ada? Hah? Dalil dulu yang ada kan, Al-Quran dulu ada, hadis, baru muncul ilmu Al-Quran, baru muncul ilmu tafsir, baru muncul ilmu hadis, baru muncul ilmu fikih. Itu berarti bahwa pelembagaan sebuah disiplin ilmu itu terjadi setelah sekian lama orang melakukan penelitian dan kajian. Makanya kalau tadi metodologi bisa jadi itu lemah dan bisa jadi tinggal diuji metode itu lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Itu mengapa para ulama tetap katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena metodologi siapapun yang bawa, dia harus diuji metodenya dia. Metodenya Ibnu Taimiyah, metodenya para ulama mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, harus diuji metodologi mereka semua dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan rujukan aslinya. Makanya sampai dalam pembahasan usul fikih itu ada namanya al-adillatul muttafaqu 'alaiha, dalil-dalil yang disepakati. Yang disepakati maksudnya bahwa sesuatu itu dalil Al-Quran, Sunnah, ijma'. Giliran kias mulai ada sebagian yang tidak menggunakan itu. Istihsan, maslahah mursalah, amalu ahli Madinah, maka ini kemudian dikelompokkan oleh sebagian para ulama sebagai kias. Kebanyakan menyetujui, tapi syaratnya ketat. Sekarang saya tanya, pengkodifikasian itu semua, itu kan juga konsepsi atau metode kan? Cuman kekuatan itu sampai di mana? Qiyas misalnya, apakah dia mutlak bisa dijadikan dalil pada setiap kasus masalah atau terbatas dalam wilayah tertentu? Nah, di situ nanti diskusi itu namanya diskusi metodologi. Ngaji fikih nanti tergantung metodologi dari penulisnya atau pensyarahnya, dia cenderung kemana? Panjang lagi lah urusannya itu. Ntar ya Pak ya. Ya kira-kira ya 4 semester lah jurusan syariah, fakultas syariah. Ini bayangan sederhana aja. Ya satu lagi penutup. Jadi di keluarga saya ada Pak D yang sudah berumur mungkin hampir 100. Beliau sampai 2 tahun ini sudah nggak bisa makan dan hanya di minum. Nah, menurut proses saya, beliau punya ilmu apa? Iya, punya ilmu lah ya pokoknya ya. Itu mungkin saya nggak percaya tentang hal
kalian mungkin nonton di film tentang bagaimana menghabis setan gitu ya. Ternyata di kenyataannya itu ada seperti itu. Saya nggak tahu. Nah, apakah itu mengganggu akidah saya? Meyakini itu benar-benar dia memiliki itu. Dan bagaimana cara menyikapi tentang kejadian tersebut agar kita tidak salah. Kalau itu menurut saya masuk dalam hidup itu. Iya. Jadi gangguan setan itu ada, Pak. Makan selama 2 tahun. Gangguan setan itu ada. Mau nggak makan 2 tahun, pokoknya gangguan setan itu ada. Dan dia mengganggu baik secara zahir ataupun apa? Batin, dua-duanya. Tetapi itu semua terjadi tentu atas izin Allah. Bukan semata-mata syaitannya yang punya kuasa mutlak, tidak. Nggak ada. Syaitan nggak pernah kuasa mutlak. Makhluk nggak pernah ada yang punya kuasa mutlak. Yang punya kuasa mutlak siapa? Allah Rabbul Alamin. Terus gimana? Ya kita berdoa, kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau memang kita mampu, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita ruqyahkan. Sudah sampai di situ usaha kita secara zahir yang kita mampu dan kita bisa. Dan gak ada itu hubungannya bisa menghambat kematian. Gak ada, Pak. Karena punya ilmu begitu, akhirnya matinya jadi susah, jadi lama. Malaikat takut datang gitu. Malaikat maut mau nyabutnya, waduh ada dia ngalangin kagak bisa. Enggak ada itu. Tapi memang itu atas izin Allah. Kok nggak mati-mati Pak Ustadz? Memang belum. Ya belum ajalnya. Nggak ada yang namanya itu gara-gara ada ilmu setan akhirnya malaikatnya mau nyabut kalah sama setannya jadi keder lalu pergi malaikatnya. Nah, jadi memang itu ujian Allah datangkan. Jadi pelajaran juga buat kita. Jadi pelajaran buat kita agar kita tidak mengikuti jalan yang buruk tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.